andai kata pun ada transaksi jual beli, berarti ada standarisasi harga yang ditetapkan. Iya, seperti itu Pak. Itu yang dimaksud. Sehingga di aspek beras ini harus ada tingkatan beras dong. Orang yang berpenghasilan sebulannya 100 juta beli berasnya sama dengan tukang beca 15.000 per kilo. Bahkan sampai pada tahapan itu, kesetaraan itu ya. Iya, ya artinya yang terjadi hari ini kan seperti itu. Bayangin loh, tukang beca yang penghasilannya 50.000 sehari, beli berasnya sama dengan orang yang penghasilannya 200 juta per bulan atau 500 juta per bulan. Kan ada ketidakadilan. Harusnya kelasnya beda dong. Iya. Bulog itu memberikan beras bagi mereka yang berpenghasilan sekian karena negara melindungi. Bagi orang-orang kaya tersedia, silakan dia beli di outlet. Jadi konsumsi saya satu hari adalah Rp10.000. Mahasiswa saya konsumsinya juga Rp10.000. Jadi saya dan mahasiswa saya pengeluarannya adalah Rp10.000. Ada orang yang menguasai 500.000 hektar tanah untuk ditanami lahan sawit di Indonesia, pengeluaran dia sehari juga cuma 10.000. Karena dokter cuma suruh dia minum vitamin C dosis tinggi karena dia banyak penyakit, jangan makan apa-apa lagi. Kalau petugas statistik datang, dia tanya, Pak Rocky, berapa pengeluaran Anda? Rp10.000 Pak. Datang ke mahasiswa, berapa pengeluaranmu? Di Rp10.000 juga. Datang ke pengusaha tadi, berapa? Rp10.000 juga. Kita bertiga, pengeluarannya Rp10.000. Begitu diindeks, 0, artinya tidak ada kesenjangan antara saya dan dia bertiga, kita bertiga. Kan itu penipuan kan? Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diundang di sini dan ini udah kayak tadi saya masuk tuh selfie kebanyakan. Jadi PKS bisa jadi partai kebanyakan selfie nanti. Padahal slogan PKS, no PKS, no sejahtera. Oke, saya baru dari airport jadi masih agak limbung karena seharian 2 hari di Jawa Timur muter-muter di banyak perguruan tinggi. Sambil dapat berita bahwa saya dipanggil besok ke polisi itu. Saya nggak tahu itu dungunya dungu atau itu kategori keempat ya, dungu yang tak tahu bahwa dia dungu itu. Alamatnya di mana tuh ya? Alamatnya yang bersangkutan di depan Monas. Bayangkan kalau yang bicara itu Sayyidina Ali di sini, joke itu, dia pasti besok dipanggil Bareskrim tuh. Oke, saya cari cara untuk menerangkan ini. Karena satu hal yang mesti kita rumuskan lebih dahulu, kalau kita memastikan hendak mencalonkan diri sebagai legislator, yaitu bahwa kita hanya berpolitik demi menghasilkan keadilan itu. Itu dalilnya itu. Politik hanya dituju oleh mereka yang menghendaki distribusi, bukan yang berupaya melakukan akumulasi itu. Jadi kalau saya terangkan bahwa keadilan itu pasti menghasilkan kesejahteraan hanya bila keadilan itu berdimensi distribusi, bukan akumulasi. Nah, saya merasa tune in, fit and proper dengan teman-teman di PKS. Saya sudah berapa kali ngomong di PKS. Karena saya nggak mungkin berbohong ketika mengucapkan sesuatu. Kalau ILC itu tempat saya ngibul. Kalau PKS tempat saya bertobat itu. Karena nggak mungkin saya ngibul. Ini separuh di ruangan ini adalah akal pikiran. Saya kenal teman-teman PKS, UI, UGM sedikit. Yang PhD, doktor teknik tapi mau bicara politik. Macam-macam tuh. Oh ini Mas Agus dari UGM ya. Sekarang UGM kayaknya universitas gagal mikir apa. Itu air-air ini yang dulu
Keren mikirnya tuh. Nah, teman-teman sekalian, saya membayangkan bahwa politik ke depan adalah pertandingan argumen. Generasi milenial akan mengisi politik ini dengan kecepatan berpikir. Karena itu kita harus membayangkan apa yang akan terjadi, misalnya 10 tahun ke depan, yang harus dipersiapkan legislasinya. Kita mau jadi legislator kan, kita mempersiapkan legislasi ke depan, bukan untuk kepentingan yang membuat, tapi untuk kepentingan mereka yang akan menerima konsekuensi dari legislasi itu 10 tahun ke depan, minimal 10 tahun ke depan. Supaya kita bisa menghasilkan undang-undang yang tidak akan di judicial review. Sekarang anggota DPR tuh bangga kalau undang-undang yang dikritik, silahkan judicial review. Loh, saya kalau malu kalau produk mineral saya dinyatakan oleh lembaga konsumen itu mengandung virus. Ini DPR sekarang doyan membawa undang-undangnya direview di Mahkamah Konstitusi, artinya mengandung virus. Undang-undang yang bagus seharusnya terhindar dari judicial review. Jadi kalau setiap kali saya dengar di berita, kalau tak setuju dengan undang-undang silahkan judicial review. Itu artinya undang-undangnya tidak sempurna, artinya banyak cacat. Yang bikin itu pasti kategori 4, dungu yang tak tahu bahwa dia dungu itu. Jadi saya tidak ingin itu terjadi, karena itu kita bayangkan apa yang akan terjadi di 10 tahun ke depan. Membayangkan apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan artinya membayangkan bahwa yang sekarang tidak boleh ada di 10 tahun ke depan itu. Rezim hari ini tidak boleh ada di 10 tahun ke depan. Saya cuma terangkan logikanya ya. Karena kita ingin ubah. Oleh karena itu kita mesti definisikan keadaan hari ini apa. Supaya kita pasti untuk menuju apa yang kita inginkan. Kalau kita ragu-ragu merumuskan keadaan hari ini, maka langkah kita juga tertahan oleh keraguan-raguan itu. Saya ingin mengatakan bahwa keadaan hari ini harus dirumuskan sebagai kondisi awal dari berakhirnya sebuah kecongkakan itu. Saya pakai istilah asing, the beginning of the end. Mulainya pengakhiran. Kalau ini spektrumnya, dia udah di sini nih, the beginning of the end. Artinya nggak mungkin lagi balik. Turning point-nya udah selesai. Karena itu, yang ada adalah upaya menegakkan benang basah. Rejim sekarang berupaya menegakkan benang basah, maka bahu-membahulah si dungu dan si pendengki untuk mulai menghambat kemungkinan nyungsepnya elektabilitas. Dan itu kita baca dalam kecemasan rejim hari-hari ini. Rejim mengalami apa yang disebut rejim fatigue atau metal fatigue kalau belajar ilmu teknik. Besinya itu udah fatigue, udah lelah. Jadi nggak mungkin lagi dibikin lurus, dia yang melengkung-melengkung untuk akhirnya patah gitu. Keadaan sekarang adalah begitu. Rejim fatigue, rejim yang lelah. Lelah karena apa? Lelah karena bekerja, karena berprestasi? Enggak, lelah karena dungu aja. Itu serius. Kedunguan itu melelahkan dan dia nggak tahu. Kalau dia tahu bahwa dia tidak tahu, dia masih bisa revisi jalan pikirannya. Tapi ini dia nggak tahu bahwa dia nggak tahu. Ya karena boneka memang begitu, Pak. Hakikat boneka nggak tahu bahwa dia nggak tahu. Jadi kalau ditanya misalnya, apa masalah kekuasaan hari ini? Apa sebetulnya masalah presiden hari ini? Masalahnya dia tidak tahu masalahnya. Itu namanya tahu, tidak tahu bahwa dia tidak tahu tuh. Saya cuman terus-terusin ya cerita dari Mas Agus Purnomo tadi. Jadi kalau saya kena deli, dia sponsornya tuh. Aktor intelektualnya malam ini adalah Agus Purnomo. Dan itu yang kita baca hari-hari ini. Bayangkan misalnya soal Abu Bakar Ba'asyir itu. Itu kan presiden bikin hoax.
Dan di dalam tradisi birokrasi yang bermutu, presiden tidak boleh salah. King can do no wrong. Jadi yang boleh salah adalah anak buahnya. Karena itu misalnya seharusnya kalau ingin bermain-main dengan isu Abu Bakar Basir, ya suruh aja Kapolri yang umumkan, atau Menteri Polhukam yang umumkan, atau Menteri Kehakiman. Sehingga kalau si menteri salah, presiden bisa koreksi. Sekarang presiden salah, dikoreksi oleh menteri. Itu yang disebut dungunya dungu. Saya serius ini. Karena nggak ada, kan kita malu presiden dikoreksi oleh menteri. Ini bagaimana cara kita melihat soal-soal semacam ini? Itu kemudian berlangsung terus. Jadi setiap kali kita mendengar sesuatu dari dalam istana, kita harus mulai supaya aman kita bilang itu pasti hoax sebelum dibuktikan benar. Kan mestinya itu benar sebelum dibuktikan hoax. Kalau sekarang saya pakai logika terbalik, semua yang diucapkan oleh pemerintah saya mesti sebut hoax. Supaya saya aman. Loh ini penipuan terakhir bagaimana? Gak ada konsistensi dalam kebijakan. Jadi dengan kata lain, kalau kita baca dari awal, kejadian Abu Bakar Basir itu menandakan bahwa dapur kekuasaan itu berantakan. Kemarin saya sebut di ILC, tukang masaknya berlebih, kokinya ada di mana-mana, semuanya ikut nyampur. Akibatnya tumpah, nggak jelas isinya dan bahkan tumpah karena semua orang berebut untuk ikut memasak. Too many cooks spoils the broth, kata pepatah Inggris. Terlalu banyak tukang masak membuat sup itu tumpah. Tumpahnya ke kolam lagi. Jadi itu kondisi kebijakan publik kita hari ini. Yang memburuk karena orang tidak mau berpikir. Karena memang dalilnya adalah kerja, bukan pikir. Dari awal memang kita sudah bisa lihat akibatnya. Karena pemerintah harus punya konsep. Harus punya akal sehat itu. Kita mesti pastikan bahwa yang memimpin Indonesia nggak boleh orang sederhana. Karena problematika ini rumit, maka kepalanya mesti banyak variabel, kompleks kepalanya. Supaya dia tahu seluruh variabel. Jadi yang bermasalah adalah isi kepalanya sebetulnya. Ya itu konsekuensinya. Jadi kalau seseorang misalnya merapikan rambutnya di bawah pohon, yang mesti dirapikan bukan apa yang di atas kepalanya, tapi apa yang di dalam kepalanya. Harusnya begitu. Menurut saya itu. Iya. Karena kesederhanaan itu, kemarin saya terangkan bahwa saya justru bangga pada kesederhanaan Pak Jokowi. Sebagai kepala keluarga, tapi bukan sebagai kepala negara. Karena orang akan kasih kritik, tentu kalau yang potong rambut di bawah pohon itu Joko Widodo yang bukan presiden, itu nggak ada urusan dengan publik. Tapi pendukung beliau menganggap saya membuli. Jelas karena yang ada di situ adalah tubuh politik, bukan tubuh persona seseorang. Jadi yang saya kritik adalah tubuh politik. Konsekuensi dari potong rambut di bawah pohon, ada kamera di situ. Kalau dia privat, mengapain ada kamera? Itu logikanya. Karena itu dia jadi sasaran kritik. Karena ada kamera, maka dia pasti seseorang yang selebriti. Maka dia dikritik. Sama dengan selebriti, kalau minta di foto-foto, oh jangan foto saya, ini privat. You karena you selebriti, maka you dikejar-kejar oleh publik justru. Jadi itu konsekuensinya. Saya aja bukan selebriti, dikejar-kejar sama publik, bagaimana? Nah itu soalnya. Yang pertama adalah di dalam rangka kita mengkonsolidasi pikiran hari ini, kita mesti mampu membedakan mana tubuh politik, mana tubuh privat. Pak Jokowi sebagai tubuh privat, saya hormati integritas moral dan integritas tubuhnya. Saya nggak akan sentuh bagian itu. Tapi ketika dia muncul di publik, tandanya ada di dalam pemberitaan media massa. Artinya yang muncul adalah tubuh politiknya. Kita kritik tubuh politiknya. Dalam tubuh politik ada kepentingan politik. Dalam tubuh politik
ada proposal politik. Dalam tubuh politik ada pandangan politik. Itu yang kita kritik. Itu soalnya. Nah, bahan semacam ini tidak lagi kita peroleh mengkritik ini karena pers dibungkam tidak bisa mengucapkan pikiran redaksional. Pers mau bikin headline, dia kontak dulu kantor presiden, boleh nggak? Tentu dia nggak telepon, tapi dia baca kira-kira sinyal dari dalam istana tuh. Belum pernah di dalam republik ini ada pers yang saya mau hindari kata dungu, setidak cerdas sekarang dalam kurung dungu. Karena orang terus menganggap bahwa istilah dungu itu menghina. Saya bilang saya nggak menghina orang, saya pakai kata dungu untuk menunjukkan fallacy di dalam reasoning. Jadi gagal nalar itu yang disebut dungu. Nggak ada orang dungu, yang ada cara berpikir dungu. Karena saya percaya bahwa akal sehat itu, pikiran rasional itu, kemampuan untuk membaca masa depan itu justru diberikan sama rata, sama rasa oleh alam semesta, oleh Tuhan pada setiap manusia. Kita berbeda, diberi kemampuan mengakumulasi ekonomi, kemampuan mengolah tubuh, bentuk tubuh, segala macam berbeda. Tapi kita diberi hal yang sama, yaitu akal pikiran. Tuhan memberi itu. Intelek diberikan secara merata. Jadi kalau ada orang yang inteleknya kurang atau nggak punya akal sehat, itu pasti dia nggak hadir waktu Tuhan membagi-bagikan akal pikiran. Sering saya katakan, di mana dia? Mungkin lagi digorong-gorong. Atau mungkin lagi selfie-selfie di pinggir pantai. Atau mungkin lagi potong rambut sehingga nggak datang waktu pembagian. Tapi saya mau katakan itu dalam satire setingkat, sebut aja itu, kalangan sufi selalu pakai satire. Untuk menaikkan abstrakisme, kita bisa berbicara di tingkat abstrak. Sekarang kekuasaan ini nggak mampu berbicara di tingkat abstrak. Dan pengikutnya cepat tersinggung untuk hal-hal yang sebetulnya abstrak. Karena itu kemudian, ini besok nih saya dipanggil kedua untuk kasus yang aneh juga. Dipanggil pertama dulu kasus Ratna Sarumpait. Minta supaya saya mengakui ada gambar-gambar yang dikirimkan ke handphone saya. Saya bilang iya, memang gambar itu masuk. Jadi Pak Rocky buka. Tidak, saya tidak buka. Tapi kan masuk, memang masuk, tapi saya tidak membuka. Sebab untuk membuktikan bahwa saya membuka, harus diparalelkan dengan gambar yang dikirim dari handphone Ratna misalnya. Tapi ngotot, saya bilang waktu kejadian itu terjadi di Jakarta, saya ada di ketinggian 5.600 di Rusia, di Gunung Elbrus. Saya ganti SIM card. Jadi pasti barang itu masuk. Tapi saya baru buka di Jakarta setelah saya tukar SIM card lagi. Kan itu logikanya tuh. Jadi saya nggak tahu. Tapi nama Pak Rocky ada di dalam daftar undangan segala macam itu. Pers nanya juga begituan. Saya bilang ya bisa aja orang tulis nama saya, tapi saya nggak ada, faktualnya saya nggak ada. Cek aja paspor saya. Saya lagi naik gunung, kan hobi saya naik gunung, politik ya sampingan aja. Jadi kita ada di situ, di dalam upaya untuk memastikan bahwa kalau kita ingin melakukan perubahan total dengan memilih jadi legislator, artinya kita ingin membuat regulasi yang menurut kita lebih berkeadilan dan lebih mensejahterakan itu. Karena itu kita mesti batalkan dalil hari ini. Membatalkan dalil hari ini artinya menutup kemungkinan kekuasaan hari ini, di establishment hari ini, pergi lagi 5-10 tahun ke depan. Itu apa namanya, naluri kita mesti ada di situ, hakikat kita mesti ada di situ. Mengubah kebijakan harus jadi akidah politik kita, akidah politik. Keyakinan bahwa bisa diubah. Supaya bisa diubah, kita pastikan juga dulu bahwa hari ini kekuasaan bisa dikalahkan. Jadi mental itu pertama-tama yang saya kira kita perlukan. Nah, supaya kita bisa sampai ke sana, kita mesti mampu untuk memperhatikan berbagai macam pameran statistik yang diajukan oleh pemerintah untuk mendalilkan bahwa mereka
mampu untuk melanjutkan ekonomi dan politik hari ini. Bagi saya banyak omong kosong di dalam strategi, dan ini penting bagi caleg ke daerah yang harus melawan statistik palsu yang diedarkan oleh kekuasaan. Statistik pertama misalnya, pertumbuhan kita baik 5,1%. Oh ya, pertumbuhan rejim hari ini pasti baik, 5,1 itu baik. Bila sebelumnya 2% atau 3%. Kan mesti jelas perbandingannya. Nah sebelumnya 6%. Kok klaim sekarang baik? Kan kacau cara lihat persoalannya itu. Kalau dikatakan lagi tidak ada kesenjangan sosial, dihadirkanlah fakta Gini ratio, indeks Gini. Lalu kita, oh iya ya, rasio Gini kita turun dari 0,41 pergi ke 0,39, 0,37. Kalau 0 sempurna, tidak ada kesenjangan. Kalau 1 kesenjangannya total. Tapi kita nggak bongkar metodenya apa. Gini rasio itu mengukur expenditure, pengeluaran bukan pemasukan. Kalau saya bilang tadi saya hobinya naik gunung, maka konsumsi saya sedikit. Saya cuma butuh sedikit karbohidrat dan air mineral. Saya hanya, kalau saya naik gunung misalnya saya butuh 2 aqua, 2 air mineral. Saya butuh 2 air mineral. Karena 1 tidak cukup. Air mineral ini harganya 10.000 lah, paling mahal, yang paling besar. Yang beginian 5.000. Dan saya perlu tahu sepotong. Kalau cuma naik gunung-gunung kecil-kecil di Jawa Barat ya cukup itu, pulang pergi. Harganya 10.000. Jadi konsumsi saya satu hari adalah 10.000 rupiah. Saya nggak mau gendut, supaya bisa naik gunung saya hemat karbohidrat. Mahasiswa saya konsumsinya juga 10.000 rupiah. Karena pagi-pagi uang 5.000 dia beli soto Madura, tapi nasinya dibanyakin sama kuahnya. Supaya dia bisa makan buat seharian. Dia masih ada 5.000. Apa dia beli makan siang dan malam? Nggak cukup uang itu. Dia beli promah. Supaya nggak sakit mah. Jadi saya dan mahasiswa saya pengeluarannya adalah 10.000 rupiah. Ada orang yang menguasai 500.000 hektar tanah untuk ditanami lahan sawit di Indonesia. Pengeluaran dia sehari juga cuma 10.000. Karena dokter cuma suruh dia minum vitamin C dosis tinggi karena dia banyak penyakit, jangan makan apa-apa lagi. Kalau petugas statistik datang, dia tanya, Pak Rocky, berapa pengeluaran Anda? 10.000 rupiah Pak. Datang ke mahasiswa, berapa pengeluaranmu? Di 10.000 rupiah juga. Datang ke pengusaha tadi, berapa? 10.000 rupiah juga. Padahal dia lagi membiayai sebuah partai cengeng. Kita bertiga, pengeluarannya 10.000 rupiah. Begitu diindeks 0, artinya tidak ada kesenjangan antara saya dan dia bertiga, kita bertiga. Kan itu penipuan kan? Karena pemerintah nggak punya data tentang penghasilan, yang ada adalah kesenjangan yang justru dihitung oleh internasional bahwa sekian 40 orang Indonesia menguasai 80% kekayaan. Itu tidak ditampilkan, ditampilkan adalah Gini ratio. Kan itu namanya penipuan buat ibu-ibu juga. Harus mampu menjelaskan itu ke konstituen. Jadi yang dipamerkan selebihnya adalah pencitraan jalan tol. Kalau ditanya apa prestasi pemerintah? Jalan tol. Ngapain jalan tol jadi prestasi? Tukang juga bisa bikin asal ada uang. Tidak ditunjukkan bahwa meningkat enggak kepekaan keadilan bangsa ini. Meningkat enggak rasa sejahtera di antara rakyat. Meningkat enggak toleransi di antara kita. Yang ada adalah kami Pancasila. Itu artinya tanda toleransi. Bukan, itu tanda arogansi. Jadi kita lihat pameran sehari-hari. Waktu jalan tol tembus Jakarta Semarang, Pak Jokowi ngomong di televisi,
bahwa dia senang bahwa dia bisa menempuh Jakarta Solo sepanjang 300 sekian kilometer hanya dalam waktu 6 jam. Itu yang jadi headline media massa. Kenapa tidak dibongkar logika sebaliknya? Bahwa selama 6 jam perjalanan beliau dengan 100 rombongan, bahkan lebih pasti, pas pampresnya pasti udah 100. Dalam perjalanan 6 jam itu, ada 20 warteg di Tegal yang tidak disinggahi oleh rombongan dan tidak dapat pendapatan. Ada puluhan warung soto Pekalongan yang tidak disinggahi oleh rombongan karena mobil melaju langsung sampai ke Solo. Gak ada pendapatan. Soto Lamongan dan batik Pekalongan. Berapa banyak telur asin yang gagal dijual oleh emak-emak di Brebes karena nggak ada lagi yang mampir di situ setelah dibangun jalan tol. Jadi setiap kebijakan ada konsekuensi sosiokulturalnya yang diabaikan. Dan kita berdiam diri terhadap itu dan membanggakan bahwa itu jalan tol. Jalan itu adalah hak saya untuk memperoleh akses terhadap kegiatan ekonomi. Karena itu jalan tidak boleh berbayar, karena itu tugas negara menyediakan jalan. Masa jalan tol dibilang jalan publik tapi berbayar? Di mana di seluruh dunia ada jalan untuk publik tapi berbayar? Berbayar artinya berbisnis. Jadi negara menipu saya dengan mengatakan ini jalan negara untuk kamu, tapi bayar ya. Tugas negara menyediakan infrastruktur. Apalagi kalau konsepnya ini untuk memudahkan mobilisasi supaya puskesmas di daerah, kalau ada ibu hamil cepat dibawa ke ibu kota, karena itu mesti ada jalan tol. Loh, jalan tol itu namanya backbone, tulang punggung. Harusnya ada rusuknya dulu, baru disebut tulang punggung. Sekarang rusuk itu, yaitu jalan-jalan daerah itu bolong semua. Apalagi kalau saya misalnya muter-muter di hutan Jawa Barat, Garut, pantai selatan itu, rusak minta ampun jalan itu. Jadi bayangkan ada jalan tol Sukabumi, tapi jalan dari Malimping, rusuk-rusuk itu rusak. Kalau ada ibu dari desa Ciketi misalnya, mau pergi ke jalan ke Bogor, udah bukaan 8, mau melahirkan, ada infeksi, maka dia panggil tukang ojek ngebut di jalan berlubang, sampai memang di jalan tol, tapi begitu masuk jalan tol, ibunya keguguran, karena jalannya berlubang. Jadi nggak ada desain public policy. BPJS juga begitu, yang diklaim baik buat keadilan. Benar, BPJS kalau seorang buruh masuk rumah sakit, pemerintah bilang kami akan biayai si buruh itu. Memang. Tapi begitu si buruh sembuh di rumah sakit selama 3 bulan, dia pulang ke rumah, disambut oleh istrinya, wah ayah sudah sembuh. Atau kalau dia pencari nafkahnya perempuan, wah ibu, istri saya sudah sembuh. Ayah sudah sembuh, ayahnya bilang iya. Masuk meja makan, istrinya bilang, ini ayah tagihan utang, karena selama 3 bulan, si istri mengutang pada tetangganya, karena suaminya tidak bekerja dan istrinya tidak bekerja. Jadi begitu dia lihat utang, sakit lagi, pingsan lagi dia. Karena pemerintah tidak menghitung bahwa orang yang sakit seharusnya yang ditinggalkan juga dirawat, dikasih social safety net, nggak dihitung. Itu menandakan bahwa pembuat kebijakan hanya mendasarkan kalkulasi politik, bukan kalkulasi sosial. Nah itu tugas dari regulasi aja memastikan bahwa setiap public policy harus berdasarkan pada social policy itu. Itu tema keadilan dan kesejahteraan. Kebijakan publik harus berbasis pada analisis efek keadilan dan efek kesejahteraan. Yang sekarang sifatnya adalah kuantitatif.
utilitarianistis. Itu yang jadi sasaran kritik saya misalnya selama ini. Saya balik tadi misalnya pada soal jalan tol. Jalan tol itu sebetulnya dia membelah desa jadi kiri dan kanan. Sehingga begitu jalan tol dibuat, majelis taklim sebelah kiri nggak bisa lagi ketemu dengan majelis taklim sebelah kanan. Karena nggak ada jembatan penyeberangan, nggak mungkin orang nyebrang. Jadi keakraban bernegara, berwarga negara justru dibelah oleh jalan tol. Seorang pemuda di desa sebelah selatan putus pacar dengan yang ada di desa sebelah utara karena jalan tol. Mereka tinggal romansnya itu, romantiknya pakai WA, lama-lama habis pulsa, putuslah. Jadi harus diuji setiap kebijakan pasti ada ekses, bukan sekedar efek, ekses sosiokulturalnya. Itu soalnya. Jadi saya ingin berpesan bahwa para kader PKS pasti datang dari pendidikan menengah atas, bahkan pendidikan tinggi terbanyak. Juga harus menggugat publik supaya jangan menerima kebijakan sosial, kebijakan politik atau public policy yang tidak berdasarkan pada social policy. Justru karena saudara-saudara menganut ideologi keadilan dan kesejahteraan, justice and welfare itu. Itu dasarnya, justice and welfare. Karena itu, saya sangat setuju istilah keadilan dikaitkan dengan politik. Karena dulu ilmu politik itu adalah the highest of all sciences. Ilmu yang tertinggi di antara ilmu-ilmu. Karena ilmu politik adalah ilmu untuk mendistribusikan keadilan. Dan keadilan itu bisa bervariasi dari satu negeri ke negeri lain, dari satu kampung ke negeri. Jadi si politisi itu betul-betul harus cerdas. Kalau saya belajar ilmu teknik, saya bisa bikin bangunan semacam ini. Orang lain bisa bikin hal yang sama hanya dengan 2 rumus misalnya. Berapa kekuatan konkretnya, fondasinya berapa, safety factornya berapa, konstruksinya melengkung atau datar, gampang dihitung. Kalau konstruksinya datar, berarti saya mesti pakai banyak pilar. Kalau melengkung saya cuma butuh 4 tiang. Karena lengkungan itu sendiri sudah menahan beban itu. Itu gampang rumusnya. Tapi rumus tentang keadilan rumit. Karena kita mesti pastikan bahwa begitu kita menyebut keadilan, masalah distribusi itu langsung ada di kepala kita tuh, mendistribusikan keadilan. Dan hanya mereka yang berakal kuat, yang punya atensi dan dimensi etis yang kuat, yang mampu untuk menghasilkan keadilan. Itu halaman ke-2 dari contekan saya yang hilang. Sekarang saya pakai, saya nggak bawa PowerPoint ya, karena biasanya yang pakai PowerPoint nggak punya power, nggak punya point. Jadi, oke, saya masuk ke lembar ketiga tentang masa depan. Setiap kali kita masuk di tahun politik, kita berdebat tentang apa yang mesti kita hasilkan di masa depan. Apa yang harus kita hasilkan di masa depan. Artinya kita mesti mampu membaca masa depan. Itu pentingnya kandidat presiden atau legislator harus punya pandangan visioner. Visi misi itu kalau dia kuat, dia nggak ada di teks, dia ada di kepala. Sehingga nggak perlu bawa teks untuk mengucapkan visi misi. Justru karena itu fondasinya memandang ke depan. Tapi kalau kita mau memandang ke depan, kita mesti punya alasan, dan alasan itu mesti terhubung dengan apa yang ada di belakang. Jadi politik adalah remembering the past dan reinventing the future. Politik menghubungkan antara masa lalu kita dan masa depan kita. Itu tuntutan legislator, mampu melihat ke depan. Sekarang hari-hari ini kita nggak lihat ada pemimpin yang mampu melihat ke depan, masa depan, dia mampu melihat ke depan. Dia hanya mampu melihat podiumnya untuk mengintip contekan. Dia melihat masa depan dengan mata.
Yaitu kalimat yang dituliskan oleh tim sukses di atas meja. Sehingga dia nggak bisa olah itu. Padahal masa depan harus dilihat dengan akal, dengan konsep, dengan abstraksi. Itu soalnya. Kalau kita bayangin bisa 10 tahun ke depan, mungkin politik kita akan mengalami banyak perubahan karena perubahan konsep warga negara. Kalau Anda misalnya belajar banyak teman PKS belajar di UP, di UPenn, di Pennsylvania misalnya, atau di Maryland, di negara bagian Maryland, ada aturan di situ bahwa binatang piaraan harus dimasukkan dalam kartu keluarga. Jadi kalau anak Indonesia belajar di sana, kos pada ibu kos orang Maryland, dia lihat-lihat kok di rumah ini cuma ada 3 orang, bapak ibu kosnya dan dia, karena anak si rumah kos mungkin lagi dinas ke Bali atau Papua. Lalu dia bertanya, saya lihat ibu cuma ada 3 orang di rumah ini, kenapa? Kartu keluarganya tertulis 6 nama. Karena ada kewajiban bahwa kucing piaraannya harus diberi nama, dimasukkan kartu keluarga. Burung piaraannya harus dimasukkan kartu keluarga. Ular yang dipiara, ular yang cantik itu harus dimasukkan kartu keluarga. Itu aturannya. Kan ada prinsip bahwa harus berlaku adil. Semua yang Anda piara di dalam rumah harus mendapatkan hak yang sama dengan Anda. Mau dia binatang, mau dia apa, karena Anda klaim bahwa dia ada dalam rumah, berarti dia anggota keluarga, berarti dia mesti dirawat, diurus. Kalau ditelantarkan maka dikasih pidana. Jadi anggota keluarga kita termasuk binatang piaraan kita. Konsep yang mungkin masih absurd, tapi lama-lama itu akan masuk dalam pembicaraan publik. Siap nggak anggota legislasi untuk membayangkan regulasi baru yang mengatur kartu keluarga dengan kondisi semacam itu? Itu kita bayangkan. Nah, kecemasan masa depan juga harus bisa dipikirkan oleh seorang presiden. Kecemasan terhadap masa depan. Kalau kita klaim misalnya bahwa setiap kali Presiden Joko Widodo mengatakan kita bisa maju melompat ke depan ke arah industri 4.0. Benar, sebagai impian itu bagus. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa berkompetisi 10 tahun ke depan supaya masuk di dalam industri 4.0 itu, industri generasi keempat, bila faktanya hari ini ada 7 juta anak balita yang dalam 10 tahun ke depan akan jadi milenial mengalami nutritional stunting, kekurangan gizi itu. Anak yang periode formative years-nya balita itu kekurangan protein, kekurangan zat besi, otaknya akan menyusut 20%. Itu keadaan fisiologis begitu. Otak yang tidak disuplai oleh nutrisi pasti mengkerut. Sejumlah sel tidak bisa diaktifkan. Nah, mereka yang akan compete dengan anak Vietnam, anak Thailand, anak Singapura 10 tahun ke depan. Omong kosong. Jadi kebijakan itu kacau. Karena pemerintah lebih memilih membeli aspal daripada membeli susu buat bayi. Hak rahim ibu untuk memperoleh protein diabaikan oleh kekuasaan. Karena yang mau dipamerkan adalah proyek instan. Kita nggak mungkin memamerkan otak generasi milenial ke depan karena terlalu lama. Nah, itu pamerkan aja infrastruktur, jalan tol. Jadi itu penghinaan terhadap tugas konstitusi yang diberikan oleh para founding person kita, cerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana mungkin anak yang otaknya menciut bisa menjadi cerdas? Bahkan bukan sekedar otaknya menciut, begitu dia lahir, dia sudah dibebani 30 juta rupiah hutang negara. Jadi dia udah otaknya menciut, harus bayar utang lagi 10 tahun ke depan. Bagaimana caranya? Kalau kita mau berpikir radikal, kita mesti bayangkan itu. Bandingkan dengan bayi yang baru lahir di Kuwait atau di Qatar, begitu lahir langsung dapat 200 juta dari pemerintah. Karena pemerintah ingin menginvestasikan masa depan pada si bayi. Karena dia tahu bahwa masa depan tergantung pada kesehatan rahim ibu.
Karena generasi tumbuh dari rahim ibu. Kalau di sini justru terbalik. Emak-emak justru yang minta keadilan, bukan dapat keadilan dari negara. Kalau kita mau belajar real politics, kita nggak baca buku Duferer atau buku Peter Berger. Kita nggak perlu baca John Rawls, John Locke untuk mengetahui apa itu keadilan. Karena keadilan adalah apa yang ada di WA emak-emak dari pagi sampai malam. Itu dibicarakan di situ. Politik dibicarakan di WA grup emak-emak. Karena itu otentik. Tidak palsu. Karena itu keadilan dan kesejahteraan dimulai dari kecemasan perempuan, emak-emak sejak dia bangun pagi sampai dia tidur malam. Waktu dia bangun pagi, dia udah hitung-hitung belanja ini cukup nggak untuk makan sehari. Udah politis pertanyaannya. Cukup tidak? Dengan kata lain, daya beli saya masih ada atau tidak? Mempertanyakan daya beli itu pertanyaan politik. Sebelum dia tidur malam, dia mesti pastikan bahwa sisa belanjanya cukup nggak untuk buat uang jajan anaknya di PAUD atau di SD. Jadi 24 jam ibu itu, emak-emak ini hidup dalam kecemasan politis. Bukan kecemasan eksistensial, ini kecemasan politis. Karena kegagalan negara untuk menjamin harga. Tapi besok kita baca koran, pemerintah bilang harga-harga turun kok, nggak ada inflasi. Ya memang turun karena nggak ada yang beli. Logikanya begitu. Kalau saya tidak membeli karena tidak mampu membeli, harga pasti turun. Dan itu yang saya sebut gagal dibicarakan oleh kaum akademis, kaum intelektual, bahkan oleh pers. Saya beberapa minggu lalu tuh di Banyuwangi, di bandara, seorang ayah tiba-tiba memaksa. Saya pikir dia mau selfie, enggak, dia cuma mau salaman dan ingin bicara. Saya bilang, kenapa Pak? Begini Pak Rocky, saya datang mau ke Jember, saya orang Jember, dan saya jadi petani sawit di Palembang, tapi saya asli orang Jember. Saya ingin bawa pulang 2 anak saya, 3 anak dia sekolah di Jawa Timur. Dan dia bingung di airport, dia mau katakan apa pada 2 anaknya yang akan dia bawa pulang, karena dia nggak mampu lagi untuk membiayai kuliah anaknya. Tadinya dia bilang, saya yakin bahwa saya bisa kuliahkan 3 anak saya di Jawa Timur, di daerahnya. Karena hitungannya harga sawit itu 2.500, 3.000, sekarang tinggal 700 perak Pak. Bagaimana saya mesti terangkan pada anaknya, dia mesti terangkan pada anaknya. Pasti bapak ini udah diskusi dengan ibunya. Ibunya pasti menangis. Tapi bapak itu masih berupaya akal sehat. Apa keterangannya Pak Rocky? Sehingga anak saya mengerti bahwa dia hanya mampu membiayai 1 anaknya. 2 akan dia bawa pulang ke Palembang itu. Anda bayangkan. Sepanjang saya bayangkan, pikiran itu ada sejak dia dari naik bandara Palembang sampai turun ke bandara Banyuwangi. Itu yang ada di kepalanya tuh. Sementara selama 6 jam Presiden Jokowi bilang, sukses saya menempuh tanpa macet dari Jakarta ke Solo. Tuh. Kontras itu yang menggugah rasa keadilan, bahwa ada yang kacau di dalam cara berpikir rejim hari ini. Tuh. Kacau. Jadi para legislator harus pastikan bahwa ke depan tidak akan lagi bertemu dengan petani dari Jambi Palembang yang mengeluhkan keadaan. Dia bukan nggak mau sekolahin anaknya, bahkan dia pastikan 3 anaknya bisa sekolah kok tiba-tiba harga sawit jatuh. Jadi perencanaan sosial negara tidak menghasilkan keadilan dan kesejahteraan pada rakyat kecil itu. Dan terutama pada ibu-ibu. Ibu-ibulah yang paling menderita begitu terjadi gejolak ekonomi. Karena dia yang mengerti psikologi keluarganya. Ya, keadilan itu bukan apa yang dipamerkan di Instagram oleh presiden, bukan apa yang diproyeksikan ke
ke layar besar oleh para pendukungnya dalam bentuk infografis. Itu data kering. Keadilan adalah tatapan mata antar manusia yang mengerti bahwa tetangga saya mengalami penderitaan tapi dia sembunyikan itu. Itu dasarnya kita berpolitik. Kalau kita lakukan evaluasi lebih panjang lagi itu. Tadi saya katakan, Presiden membayangkan industri 4.0, tetapi faktanya mereka yang akan mengisi infrastruktur peradaban 10 tahun ke depan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan otaknya sendiri. Jadi bisa dipastikan bahwa kita bisa punah dalam persaingan politik. Jadi kalau nggak mungkin bangsa ini punah, kenapa? Karena NKRI harga mati. Ya itu slogan. Faktanya begini hari ini. Coba kita hitung berapa jam sih NKRI harga mati kalau terjadi konflik bersenjata di Laut Cina Selatan. Kalau perang dagang antara Amerika dan Cina berubah menjadi perang terbuka, berapa lama NKRI bisa bertahan? Hitungan strategis 14 jam NKRI betul-betul mati. Kenapa? Karena kalau jalur itu dijepit oleh armada ke-7 Amerika, dari Okinawa dia turun ke Pakistan, Pakistan dia turun naik ke Okinawa, dia jepit di situ, kita berhenti suplai energi, karena itu tempat suplai energi Indonesia. Karena kita nggak mandiri secara energi. Suplai pangan, beras, bawang putih, kedelai dari Amerika, nggak bisa lagi masuk lewat Cina Selatan. Radarnya dikacaukan. Karena Amerika tunggu kalian adalah proksinya Cina. Kita mesti bayangkan itu sebagai kalkulasi. Presiden harus mampu untuk memperlihatkan bahwa ada kemungkinan terjadi eskalasi dan apa persiapan politik dan ekonomi bangsa ini. Nggak ada tuh dibicarakan. Padahal itu poin yang lagi hangat dalam politik regional. Dalam 14 jam kita berhenti. Dalam 14 jam itu berapa banyak kandungan ibu-ibu yang seharusnya menghasilkan generasi pemikir terpaksa mengalami infeksi dan keguguran karena antibiotik tidak lagi masuk, karena kita masih import antibiotik, belum bisa bikin sendiri. Kita bisa ambil obat Cina, tapi WHO bilang ya boleh, tapi cara pembuatan obatnya tidak bersih, bahaya. Jadi NKRI kalau dicepit di situ bisa bertahan bila kita bukan negara importir. Karena kita negara importir, begitu dijepit selesai bangsa ini. Jadi masuk akal kalau siapa Pak Prabowo pernah bicara ini bisa lumpuh, memang bisa. Potensial lumpuh, banyak betul negara yang lumpuh hanya karena gagal untuk mengantisipasi masa depan itu. Bahkan bisa lumpuh karena gagal mengaktifkan demokrasi itu. Kalau sekarang dipertanyakan apa yang dilakukan presiden terhadap demokrasi, nggak perlu dipertanyakan itu. So presiden hari ini sudah ada dalam sistem demokrasi. Yang dipertanyakan mengapa demokrasi mundur justru dalam kepemimpinan 4 tahun ini. Ada perpu membubarkan ormas, ada segala macam. Ada kasus hukum yang nggak jelas itu. Jadi justru demokrasi kita mundur. Dalam catatan para pengamat internasional, indeks demokrasi kita drop, turun. Jadi begitu banyak persoalan ada di dalam kehidupan kita. Masih lanjut apa? Waktunya habis. Waktu yang habis itu waktu 01 yang habis. Karena itu saya sebutnya the beginning of the end. Saya lanjutkan imajinasi saya. Kita mau berpikir bahwa nanti 10 tahun ke depan kehidupan robotics akan masuk ke Indonesia. Karena perkembangan teknologi informasi, karena kecerdasan buatan itu bertumbuh setiap 20 hari ada penemuan baru dalam cognitive science, Yunto, artificial intelligence. Sehingga orang dunia ini mulai cemas bahwa kehidupan manusia akan diambil alih oleh robot. Di Jepang beberapa hotel resepsionisnya adalah robot, bukan lagi manusia. Jadi kita cemas bahwa hidup kita akan dikendalikan oleh robot. Kecemasan itu membuat seorang anggota parlemen mengundang, parlemen Inggris,
mengundang seorang robot ke ruang parlemen, ruang anggota DPR, sidang DPR, lalu robotnya ditanya, menurut Mas Robot atau Bro Robot, ini kejadian serius, apa nasib manusia atau bagaimana nasib kami manusia 10 tahun ke depan? Si anggota parlemen berpikir robotnya akan bilang, kalian akan punah 10 tahun ke depan, kami akan kuasai komputer, industrial design, segala macam kami akan kuasai. Tapi si robot bilang begini, kami bangsa robot justru khawatir kami akan punah bila kami tidak mampu mengadopsi bagian etis, estetis, dan afektif dari manusia. Karena kami robot mampu membuat komputasi luar biasa, tapi rasa keadilan tidak mungkin kami peroleh tanpa bantuan manusia. Kami tidak paham apa itu rasa keadilan. Keadilan kami paham, itu pembagian matematik di kepala. Distribusi utilitarian kami paham. Tapi keadilan itu adalah sentuhan antar hati, tatapan antar mata, pertemuan antara batin. Itu keadilan. Bagian itu tidak dimiliki oleh robot. Robot itu menjawab secara lancar tanpa teks. Itu beda robot dan boneka. Jadi kita membayangkan bahwa hidup ke depan kita mesti berbagi kegiatan dengan aktivitas robotik itu. Kita khawatir kita nggak mampu mengkomputasi pikiran, karena sekarang komputer super terbaik itu bisa lakukan komputasi 20 triliun miliar, jadi 20 miliar triliun aktivitas matematik dalam 1 detik. Kemampuan kecepatan komputasi. Tapi saya katakan tadi, kalau begitu partai keadilan sejahtera hapus saja, kan robot bisa lakukan pembagian matematik di kepala. Tapi welfare dan justice adalah bagian rohani dari manusia yang tidak bisa sekedar diandalkan dari APBN itu. Itu duduk perkaranya. Jadi saudara-saudara, saya menaruh harapan bahwa ada sebuah partai yang sejak reformasi saya kenal didesain dengan akal pikiran, dengan metode partai modern itu. Dan berupaya untuk memperlihatkan ulang bahwa ada harapan pada negeri ini bila politik dikendalikan oleh akal sehat. Menjadi politisi yang smart artinya mengucapkan dalil keadilan dari dalam kalkulasi batin pertama-tama, baru dibikin model-model ekonomi. Kan itu yang kita inginkan, kita ingin lihat hari ini di dalam banyak pertemuan. Nah sekali lagi, masih banyak hal kita masih bisa diskusi kecil, mungkin setengah jam itu. Tapi saya ingin yakinkan bahwa perubahan harus terjadi. Supaya kita hentikan segala macam omong kosong statistik dan pameran kesederhanaan yang dibuat-buat itu. Sekali lagi, teman-teman di PKS dibebani oleh sejarah justru karena kalian memakai istilah keadilan dan kesejahteraan. Terima kasih. Terima kasih Ibu, mohon maaf diperkenalkan karena saya belum kenal. Dari daerah pemilihan mana? Punten, itu untuk caleg. Kalau untuk aleg dari anggota dewan dari mana? Ya, nama saya Ibu Siti Odijah, saya Ketua Fraksi PKS Kota Tangerang Selatan. Kota Tangsel, ya. Pertanyaan saya adalah sederhana saja. Ya. Bagaimana cara kampanye dengan menampilkan akal sehat? Karena masyarakat kita itu masih hanya berharap dari berapa uang yang dia terima supaya dia bisa berangkat ke TPS. Itu saja, terima kasih. Luar biasa. Ini pertanyaan simpel tapi selama saya kuliah tidak pernah ada jawabannya. Silakan, sebagian tengah. Jadi justru survei dari UGM, Prof, jurusan ilmu politik itu makin kesini makin banyak yang seperti itu. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Rocky. Mendengar pemaparan Abidin dari Sumbawa Barat, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Iya, banyak orang pintar dari sana. Iya, termasuk saya insya Allah.
mendengar penjelasan dari Pak Rocky Gerung tadi, sudah menjadi kesimpulan bagi kita semua, dan semoga menjadi kesimpulan bagi masyarakat Indonesia, bahwa pemerintahan ini harus diakhiri. Tetapi ini bukan kita pesimis gitu. Sepertinya akan berat tugas Prabowo ke depan. Karena mendengar penjelasan yang kita membawa suatu yang ideal dengan kondisi realitas sekarang ini gitu ya. Itu sangat berat. Dan beratnya tugas Prabowo itu pasti menjadi beratnya tugas PKS juga ke depan. Tuh. Sehingga satu pertanyaan singkat dari saya, kalau satu enggak boleh sebenarnya Pak, dua jadinya gitu ya. Ya. Pertama, bagaimana Bapak melihat prospek PKS di pemilu 17 April 2019 ini dari pengamatan yang Bapak lihat selama ini? Karena kalau kita baca survei-survei yang dibuat oleh kelompok-kelompok sana itu selalu di bawah 4% itu. Tapi berdasarkan akal sehat Bapak kira-kira seperti itu, kira-kira PKS di 17 April ini bagaimana? Itu yang pertama. Sekarang tadi berapa? Ya. Kata survei hari ini berapa? Survei hari ini berapa? Katanya sih di bawah 4 semua, kalau menurut kelompoknya Pak Jokowi gitu ya. Ya. Yang kedua, bagaimana saran dari Pak Rocky kepada kami yang berada di daerah ini untuk membuka akal sehat masyarakat itu gitu. Ya. Mirip dengan pertanyaan dari Ibu tadi, karena masyarakat kita ini kan suka yang dipertontonkan tadi, yang cukur rambut di bawah pohon itu suka dilihat gitu, masuk gorong-gorong itu suka dilihat. Gitu. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa peluang untuk menggratiskan SIM STNK dan lain sebagainya itu tidak dipikir bahwa itu akan masuk dalam pemikiran jangka panjang. Jadi mungkin ini dua hal ini yang saya butuh penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, ada lagi? Tidak ada? Ini yang pakai seragam kepanduan? Kepanduan atau bukan? Kepanduan. Silakan sebelah sana dulu, Pak siapa? Mik. Ini ada bocoran Pak. Ini bocoran sebelum beliau menjawab, ada bocoran firasat dari langit. Jadi kalau presiden yang pernah sekolah ke luar negeri itu tidak bakat otoriter. Lanjut Pak, silakan pertanyaan. Terima kasih. Salam hormat Prof. Ditunggu kedatangannya di Kerinci lagi. Oh Kerinci, sudah sampai. Iya, pernah daki gunung Kerinci sama-sama. Jadi saya melihat ada dua fenomena. Saya tidak tahu ini dari Tuhan atau alam kan. UAS dan Rocky Gerung. Dan mudah-mudahan ini juga pertanda bahwasanya Siapa tadi? Lili. UAS. Oh salah, itu Ustadz Abdul Somad. Itu Ustadz akal sehat, UAS. Baik. Pertanyaannya sederhana, Prof. Saya tidak mencaleg lagi, cuman teman-teman di sini banyak yang akan melanjutkan di periode berikutnya. Menurut Prof, Presiden akal sehat di Republik anti dungu, kira-kira isu apa yang sekiranya strategis untuk kita bawa, kita perjuangkan? Saya walaupun gak nyalek juga akan tetap berjuang bersama-sama teman-teman. Artinya kita butuh isu yang simple, karena saya lihat Prof ini pintar membuat kata-kata yang masuk dan menjadi viral gitu. Mohon dipikirkan ya Prof. Malam ini akan kita bawa pulang dan akan kita viralkan di kalangan PKS. Dan saya tetap berdoa, slogan no Rocky no party, dan satu lagi tadi Prof, no PKS no sejahtera, ini akan kekal sampai kapanpun. Allahu Akbar. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi, silakan. Ini pertanyaannya makin malam makin berat nih. Satu lagi, silakan, Pak. Mohon maaf dibatasi dulu, Pak Sugeng ini karena teman saya, jadi saya kenal. Ini agak ini apa namanya?
urusan pertemanan tapi tidak terlalu buruk. Asobia. Ya silakan Pak Sugeng. Terima kasih Prof. Rocky, selamat malam. Ini orang Solo Prof, jadi perlu hati-hati. Iya. Barusan saya mengupload di Facebook sebuah gambar. Barusan pagi tadi di depan sekretariat DPC PKS kecamatan kami berada dipasangi spanduk merah, persis di depan. Padahal di Solo itu ada peraturan wali kota yang melarang hal itu, radiusnya 50 meter minimal gitu. Jadi yang membuat peraturan adalah wali kota yang merah, spanduk yang terpasang juga adalah spanduk yang berwarna merah. Jadi saya berkesimpulan ini kedunguannya kayaknya kok merata gitu bro, dari bawah sampai ke atas gitu, dari atas sampai ke bawah. Lah kita itu kan pingin ya kalau punya rival itu yang cerdas gitu loh bro. Jadi kalau berantem, kalau bertempur dengan orang yang cerdas, kita jadi ikut cerdas. Tapi kalau berantem sama orang yang tidak cerdas, mohon maaf, kita jadi ikut-ikutan nggak cerdas juga kadang-kadang gitu. Nah, itu satu sisi. Sisi yang lain, kita ada optimisme bahwa 2017, sebagaimana Prof tadi katakan adalah the end, beginning of the end. 2019 Mas. 2019. Permulaan dari sebuah akhir. Amin, kita berharap itu terjadi gitu. Dan ketika itu terjadi, Prof, pertanyaan saya adalah akan kita apakan satu sistem yang kemudian di dalamnya berisi sesuatu yang membuat kita punya rival nggak cerdas gitu loh, Prof. Apakah babat habis atau seperti apa? Itu pertanyaan saya, matur suwun. Terima kasih. Langsung Prof, dipersilakan. Oke, dari yang belakang tadi itu, yang terakhir itu, yang cemas karena ada warna merah di depan kantornya. Merahnya apa? Merah darah apa merah pucat? Saya kira itu merah pucat. Tapi pelajarannya adalah bahwa saudara cemas dengan konstruksi pasca 17 April nanti itu. Seperti apa bangunan itu? Kecemasan itu mengandaikan bahwa daya tempur kita hanya terbatas memenangkan presiden, bukan mengisi kursi kabinet itu. Padahal kita mesti satu kali lihat persoalan. Sebab kalau kecemasan itu kita bawa dari depan ke hari ini, justru itu membuat kita merasa ada semacam pesimisme di dalam gerakan politik. Apalagi kalau Anda diganggu oleh survei ya kalian 4% itu. Saya yakin kan setelah saya bicara di sini paling nggak naik 7% tuh. Tapi hanya bila apa yang saya ucapkan di sini juga di copy paste dalam bahasa yang lebih daerah, sehingga pikiran saya dan teman-teman di sini tidak sekedar beredar di antara WA grup, tapi pikiran ini, contoh statistik tadi, contoh akal bulus tadi harus diceritakan tiba di pos ronda desa terakhir dari dapil saudara. Tiba pada mahasiswa yang lagi belajar di kota-kota kabupaten yang akan mereka ceritakan pada orang tua mereka ketika mereka liburan akhir pekan. Itu maksudnya diseminasi pikiran itu. Kalian lebih, saya nggak mungkin hafal cultural outlook dari setiap daerah atau bahasanya, tapi kalian punya kemampuan untuk menerjemahkan dalam bahasa lokal itu. Jadi harus pastikan bahwa apa yang kita bicarakan di sini tiba di dapil yang desanya paling terpencil. Yang kita ucapkan di sini harus juga bisa didengar oleh mertua, oleh bekas istri, oleh calon pacar. Itu caranya mengubah literasi, mengubah narasi,
menjadi eksekusi. Dieksekusi jadi suara. Nah kadang-kala kita gugup untuk mengatakan pada tetangga kita bahwa ada yang salah dalam pengelolaan jalan tol. Bisa tanya, udah berapa kali ibu naik jalan tol? Jalan tol itu bukan buat ibu, bukan buat Anda. Tapi buat kelas atas yang bisa membayar. Tunjukkan bahwa nanti dalam kalkulasi ada ketidakmampuan orang membayar jalan tol untuk pulang mudik dan akan balik ikut jalan Pantura itu tuh. Udah barusan bikin kalkulasi. Karena nggak mungkin. Karena dia berhitung bahwa kalau saya mesti bayar 800.000 sampai ke Surabaya, mending saya berdesak-desakan karena saya masih bisa makan sedikit-sedikit selama perjalanan tuh. Itu apa namanya, skala ekonominya begitu tuh. Perhitungan ekonomisnya begitu. Jadi orang yang pakai mudik jalan tol itu pasti dia nggak punya problem dengan pendapatan. Tapi yang mudik itu bukan orang berkecukupan semua. Jadi pikiran itu mesti dihasilkan. Karena itu dari sekarang investasikan ideologi keadilan dan kesejahteraan, terjemahkan dalam modul-modul kecil itu. Bukan soal gagasan besar, karena kita akan bicara dalam mikropolitik daerah, lokal itu. Efek dari kesalahan kebijakan menyebabkan petani buah naga itu membuang dan menyerahkan buah naganya itu pada kambing, disuruh makan kambing. Ini kan harganya tinggal 500 perak. Dari 10.000 rupiah dulu 1 kilo buah naga, sekarang 500 perak. Karena pemerintah tidak menghitung konsekuensi dari gairah atau romantisasi buah naga itu. Tidak diberi penyuluhan bahwa efeknya nanti akan menurunkan harga. Itu tugas negara untuk memberitahu pada petani. Jadi terangkan aja dengan cara sederhana. Yang kedua adalah pastikan bahwa gagasan keadilan dan sejahtera itu harus ada di dalam pemerintahan berikutnya. Tentu Pak Prabowo lebih Indonesia menang. Ya, itu slogan yang penting karena harus bertarung dengan petahana. Tapi setelah menang, keadilan harus dirasakan oleh yang menang. Kesejahteraan harus dirasakan oleh yang menang. Jadi menang karena ingin adil. Menang karena ingin sejahtera. Harus ada kalimat berikutnya. Itu caranya. Supaya pemerintahan berikutnya tahu bahwa dari awal menang itu untuk adil dan sejahtera. Kondisikan itu sehingga ada di kepala kabinet nanti. Dan dengan cara itu ada klaim dari PKS terhadap slogan itu yang secara ideologis bisa berubah menjadi kebijakan itu. Soal kecil kan, mengambil sinopsis itu sehingga bendera PKS tidak lebih rendah misalnya dari bendera Gerindra atau bendera Demokrat atau bendera PAN. Kan itu soal, karena kita, saya bilang kita nih, saya anggap aja saya bagian. Karena kita sama-sama menginginkan ideologi keadilan itu dipahami secara politis, bukan secara ekonomis. Karena keadilan artinya kehendak untuk mendistribusi, mesti ada drive politik. Itu poin penting di situ. Yang kedua tentu PKS kelebihan akal sehat dan surplus IQ, dan itu mesti dipamerkan di dalam perdebatan. Karena saya masih menghitung bahwa kelas menengah di kota-kota besar juga masih terpukau dengan kemampuan PKS untuk mengolah isu secara cerdas dan tentu cerdik. Nah, saya tidak tahu apa kondisi di Medan, kondisi di NTT, NTB, tapi saya mau kasih gambaran umum aja bahwa keadaan itu adalah keadaan yang memang menantang kita untuk mencari sinopsisnya apa, keadilan sinopsisnya di Riau apa sih? Jadi jangan takut dengan promosi bahwa kalian nggak mungkin bisa lakukan apa-apa. Bahkan sekarang orang bicara tentang teror global, bahwa perang nuklir akan terjadi, semua orang bersiap mempersiapkan senjata nuklir.
Padahal artinya nggak ada gunanya yang disebut deterrent effect itu. Karena senjata nuklir artinya tergantung pada informasi satelit yang disuplai untuk membackup persenjataan nuklir. Kalau satelitnya diganggu, macetlah senjata nuklir itu kan. Itu gampang aja logikanya tuh. Suplai energi dunia itu bukan lagi pakai kapal kebanyakan, itu pakai pipa bawah tanah. 20% dari minyak dunia itu disuplai pakai pipa bawah tanah. Jadi nggak usah bom pesawatnya, nggak usah bom tankernya, putusin aja di bawah tanah. Jalur energi itu, apa namanya, pipeline laut itu. Jadi ada banyak teknik yang sifatnya lokal yang mesti kita ketahui. Apakah di satu daerah ada nuklir atau sekedar apa namanya, serat optik di bawah tanah. Itu keahlian saudara-saudara sebagai caleg. Saya nggak mungkin kasih jawaban. Kalau saya kasih jawaban artinya saya sok tahu tuh. Karena saya mesti kasih jawaban 27 provinsi begini-begini, itu nggak mungkin. Dan tidak ada gunanya. Tapi saya percaya bahwa sikap mesti diambil. Jadi mentalnya bukan apakah saya pesimis atau saya optimis. Saya mesti jawab, saya determinis. Tidak pesimis, tidak optimis, saya determinis. Artinya, saya akan melangkah. Jadi, hanya itu energi mental kita. Karena kita menginginkan tidak ada kelanjutan dari pemerintahan yang dungu, dari pemerintahan yang tidak mampu menghasilkan keadilan. Karena itu, kita ambil alih momen itu, supaya ideologi kita, jalan pikiran kita diucapkan dan diberlakukan 10 tahun ke depan minimal. Jadi itu soalnya tuh. Lalu apa tadi ya? Sama ya pertanyaannya. Masih penasaran? 2 lagi. Silakan Pak. Sebelah belakang sama sebelah sini. Kalau ini saya kenal Pak Amir Liputo. Soal money politics saya tambahkan. Money politik. Memang itu menghantui kita, tapi saya baca riset terakhir dari satu lembaga survei yang terandal. Kesimpulannya begini, money politics masih akan berlangsung, tetapi efeknya tinggal 30%. Jadi berlangsung artinya masih ada uang beredar, tapi tidak akan berefek pada pilihan di kotak suara. Jauh drop itu. Riset 2000 pilkada kemarin juga di riset dan memperlihatkan itu bahwa tren turun. Memang ada money politics, tapi efeknya pada kotak suara drop tinggal 30%. Jadi percayalah bahwa efek dari WA emak-emak itu juga sampai di desa-desa tuh. Jadi agak susah menipu hari ini, kecuali memang ingin bangkrut. Jadi silahkan money politics, Anda pasti bangkrut itu.